Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salman Sulaiman untuk mempresentasikan makalah kegiatan ekonomi di Indonesia. Disusun oleh saya Salman Sulaiman dengan NIMCO 0180410241 STI Siliwangi, Bandung. Latar belakang. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari rasa ketergantungan karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kebutuhan adalah kata yang tepat untuk menggambarkan akan hadirnya peristiwa ekonomi di mana ada yang dihasilkan, ada yang disalurkan, dan ada yang dipakai. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonominya. Adapun rumusan masalahnya adalah terkait dengan kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat kita, maka masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan menjadi apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi, bagaimanakah jenis-jenis kegiatan ekonomi, dan siapakah pelaku kegiatan ekonomi. A. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan orang dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan kemakmuran. Untuk mencapainya, maka kegiatan ekonomi meliputi 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi dibagi menjadi 2 macam, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa, sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Faktor-faktor produksi meliputi tenaga kerja, modal, kewirausahaan, sumber daya informasi. Adapun berbagai bidang produksi meliputi bidang ekstraktif, contohnya pertambangan dan penangkapan ikan. Bidang agraris, contohnya pertanian dan peternakan. Bidang industri, bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Bidang perdagangan, contohnya supermarket dan kios. Sedangkan bidang jasa, contohnya perbankan dan akuntan. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah atau utility, waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Di Indonesia, distribusi ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat. Ada 2 sistem distribusi, yaitu distribusi langsung, artinya produsen melakukan penyaluran tanpa perantara. Yang kedua, distribusi tak langsung, penyaluran dilakukan pedagang. Tujuan distribusi. Distribusi bertujuan untuk, pertama, pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah. Yang kedua, menstabilkan harga barang atau jasa. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, menjaga kesinambungan kegiatan produksi, serta mempercepat sampainya produksi ke tangan konsumen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumen adalah orang yang telah menggunakan hasil produksi, di mana merekalah yang sudah memakai dan menghabiskan olahan dari berbagai hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara garis besar, barang konsumsi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, barang konsumsi yang gunanya habis dalam 1 kali pemakaian, sehingga setelah digunakan, barang tersebut menjadi tidak berguna lagi. Sebagai contoh, makanan dan minuman.
Yang kedua, barang konsumsi yang gunanya akan habis secara berangsur-angsur dan akhirnya akan rusak atau habis kegunaannya. Misalnya, meja, kursi, pakaian, dan sepatu. Kegiatan konsumsi. Ciri-ciri kegiatan konsumsi sebagai berikut. Yang pertama, barang yang dikonsumsi adalah barang ekonomi. Yang kedua, ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, barang yang diperlukan akan habis atau berkurang. Faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, faktor ekonomi. Di antaranya, pendapatan, perkiraan harga, iklan, harga barang, dan harga barang lain. Yang kedua, faktor non-ekonomi. Yang pertama, selera, adat istiadat, gaya hidup, dan jumlah keluarga. Simpulan, produksi, konsumsi, dan distribusi itu saling berhubungan satu sama lain, yaitu berkecimpung di bagian ekonomi, baik makro maupun mikroekonomi. Produksi adalah awal dari melakukan kedua hal selanjutnya, karena produksi artinya menghasilkan, dan konsumsi yaitu memakai, dan distribusi yaitu pemasaran. Berikut kami lampirkan daftar pustaka sumber dari materi yang telah kami sampaikan. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.